Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, bisa dipanggil Fauzan. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah judul bernama Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli. Konsumen. Konsumen merupakan setiap orang menggunakan barang ataupun jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dia sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang hidup diantaranya dan tidak diperdagangkan. Pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan setiap orang, perseroan, ataupun badan usaha, baik yang membentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini bisa berdiri sendiri maupun bersama-sama melalui sebuah perjanjian penyelenggarakan usaha di berbagai bidang ekonomi. Asas-asas perlindungan konsumen. Asas yang pertama merupakan asas manfaat, yaitu segala upaya perlindungan harus membawa manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh. Yang kedua, asas keadilan. Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-haknya dan menunaikan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan bagi kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam artian material dan spiritual. Yang keempat, asas keamanan maupun keselamatan konsumen. Guna untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk, barang, maupun jasa. Yang kelima, asas kepastian hukum, yaitu agar konsumen maupun pelaku usaha sama-sama mentaati peraturan hukum yang berlaku. Tujuan perlindungan konsumen, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, maupun kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses penggunaan produk yang negatif, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, maupun menuntut hak-haknya. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang maupun jasa dan menjamin kelangsungannya. Hak-hak konsumen. Yang pertama yaitu hak dalam kenyamanan, keamanan maupun keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang maupun jasa. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas maupun jujur. Yang keempat, hak untuk dengan pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayaninya secara benar maupun jujur. Hak untuk mendapatkan kompensasi. Dan terakhir, hak untuk diaturnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban konsumen, yaitu yang pertama, kita harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi ataupun prosedur pemakaian dalam suatu barang maupun produk demi keamanan dan keselamatan kita sendiri. Yang kedua, kita harus beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa. Yang ketiga, kita harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang harus disepakati. Yang keempat, kita harus mengikuti upaya dalam penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak-hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha dapat terbagi atas hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, hak untuk rehabilitas nama baik, serta hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban bagi pelaku usaha yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar maupun jujur. Yang keempat, menjamin mutu barang maupun jasa yang diproduksi.
memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, memberikan kompensasi, dan memberikan kompensasi ataupun ganti rugi dalam penggantian atas kerugian dalam penggunaan konsumen. Selain membahas mengenai hak dan kewajiban, kita juga akan mempelajari tentang pelarangan bagi pelaku usaha yang telah ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu UU PK. Pelaku usaha dilarang memproduksi maupun memperdagangkan barang atau jasa yaitu dengan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih atau neto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, ataupun penggunaan tertentu, sebagaimana telah dinyatakan dalam sebuah label produk maupun barang. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa maupun jangka waktu penggunaan, tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang, tidak mencantumkan informasi maupun petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha juga dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan sebuah barang ataupun jasa secara tidak benar. Yang pertama yaitu barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga khusus, standar, mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, dan lain-lainnya. Yang kedua, barang tersebut dalam keadaan baik. Yang ketiga, barang atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, dan perlengkapan tertentu. Yang keempat, barang atau jasa dibuat oleh perusahaan yang punya sponsor. Kelima, barang atau jasa yang tersedia. Yang keenam, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Yang ketujuh, barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. Yang kedelapan, barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Yang kesembilan, secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain. Yang ke-10, menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, ataupun efek samping tanpa keterangan yang lengkap. Yang 11, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen. Antara lain, yang pertama, menyatakan barang atau jasa seolah-olah telah memenuhi standar atau mutu tertentu, menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, dan lain-lainnya. Anti-monopoli. Pada intinya, dalam Undang-Undang Anti-Monopoli yang telah dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Anti-Monopoli atau UUAM, maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha. Ditinjau lebih lanjut, sebenarnya terjadinya suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya monopolistik, diantaranya adalah pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal, sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik. Kemudian faktor lainnya adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada. Kemudian faktor yang lainnya adalah industri tersebut memperoleh kemudahan dalam mendapatkan STA maupun SDM yang lebih baik, dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru. Sebagai akibatnya, pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudahnya memasuki pasar baru, serta pada tahap selanjutnya akan melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya manusia dan alam, serta keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada. Terima kasih. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.